Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Saleh Rambe dengan NPM 19070002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dampak korupsi dalam memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang dibawakan oleh dosen pengasuh, yaitu Bapak Abdi Tanjung SPD MM, Magister Pendidikan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Secara teori, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan pengertian tersebut, korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum karena menggunakan milik umum menjadi milik pribadi. Biasanya, orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Oke, selanjutnya di sini ada tindak pidana korupsi dalam perspektif normatif atau dalam pandangan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang pertama adalah korupsi aktif. Korupsi aktif yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Selanjutnya ada korupsi pasif. Korupsi pasif yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena perbuatan atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini terdapat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis korupsi melalui pendekatan berdasarkan alur proses korupsi. Nah, di sini akan membahas tentang beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sebuah perbuatan korupsi, yaitu yang pertama preventif, deduktif, dan represif. Yang pertama, pendekatan preventif yaitu sebuah pendekatan dalam menganalisis sebuah korupsi yang dilakukan sebelum korupsi tersebut terjadi. Jadi ini dilakukan di awal, yang artinya kita mencegah seseorang tersebut agar tidak melakukan korupsi. Bisa saja melalui pemberian materi tentang buruknya korupsi. Yang selanjutnya adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang dilakukan saat sebuah korupsi sedang dilakukan. Artinya, saat seseorang melakukan korupsi, maka kita bisa melakukan yang namanya pendekatan deduktif ini. Yang selanjutnya adalah pendekatan represif, yaitu pendekatan yang dilakukan setelah sebuah korupsi telah dilakukan. Artinya, saat mengetahui ada yang sudah melakukan korupsi, maka kita perlu menerapkan pendekatan represif ini, atau disebut juga sebagai pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi. Nah, itu untuk analisis korupsi. Selanjutnya ada di sini penyebab terjadinya sebuah korupsi. Di sini kita lihat ada karena kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak ada hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya
sumber daya manusia, serta struktur ekonomi yang terlalu lemah. Di sini jelas sekali penyebab terjadinya korupsi, yaitu yang pertama, kelemahan pemimpin. Jika pemimpin atau pemerintah itu memiliki aturan yang cukup ketat, maka otomatis para pelaku korupsi akan ketakutan, dan ini akan mengurangi terhadap perilaku korupsi dalam suatu negara. Yang selanjutnya adalah kelemahan pengajaran dan etika. Jika dalam pengajaran dan etika seseorang itu tinggi, maka otomatis dia tidak akan mau yang melakukan yang namanya korupsi. Semakin rendah etika seseorang atau ilmu seseorang, maka akan semakin baik pula perilakunya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Yang selanjutnya ada rendahnya pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan etika. Harusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka etikanya semakin tinggi pula, dan semakin rendah juga etikanya. Selanjutnya kemiskinan. Dan di sini jelas sekali kita lihat, jika seseorang itu diangkat menjadi seorang pejabat, pegawai, atau bahkan kepala sekolah dan lain-lain, jika ia adalah dari strata sosial yang rendah atau tergolong miskin, maka saat dia menjabat jadi pegawai atau kepala sekolah dan lain-lain, maka dia akan mempergunakan waktunya tersebut untuk melakukan korupsi, karena dia sangat memerlukan uang tersebut, misalnya untuk membeli mobil, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di sini terjadi karena tidak adanya hukuman yang keras. Nah, di sini jelas sekali kita lihat, bila hukuman di negara ini ketat dan setiap orang yang melakukan korupsi dihukum dengan sekeras-kerasnya, maka otomatis setiap orang akan kapok dan tidak akan mau melakukan yang namanya korupsi. Yang selanjutnya di sini ada kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi yang terlalu lemah. Nah, itu dia penyebab terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Yang dibahas di sini yaitu dampak negatif dari korupsi. Dampak yang terjadi karena korupsi terdapat dalam 3 bidang, yaitu bidang demokrasi, bidang ekonomi, dan bidang kesejahteraan negara. Yang pertama, bidang demokrasi. Korupsi sangat berdampak negatif bagi sebuah demokrasi karena menyebabkan hancurnya kedaulatan rakyat. Jika sudah seperti ini, rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah. Rakyat tidak akan percaya dengan yang namanya demokrasi. Dan akhirnya demokrasi hanya sekedar kata-kata. Nilai-nilainya sudah hilang dalam pandangan masyarakat. Yang selanjutnya ada dampak dalam bidang ekonomi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan atau penurunan pendapatan. Yang selanjutnya, dampak negatif dalam bidang kesejahteraan negara. Yang ini berkaitan dengan hancurnya demokrasi dan melemahnya ekonomi. Bila sudah terjadi, maka secara langsung akan membuat negara menjadi hancur. Tidak ada lagi kemakmuran, pembangunan semakin berkurang. Hal ini membuat negara tidak akan pernah bisa maju. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan tentang pengertian korupsi dan dampaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.